salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitaran sekolah, yaitu mendaur ulang sampah yang berada di sekitarannya. Salah satunya contoh di SD 37 Pangkal Pinang ini, dengan diajarkan oleh guru mereka melakukan pendauran ulang sampah dengan sampah yang ada di sekitaran mereka, seperti misalnya kertas ini dan juga koran serta bekas dari bungkus makanan dan minuman. Dengan kreativitasnya diubah menjadi salah satu barang yang lebih berguna. Selain dapat mengurangi jumlah sampah, tentunya kegiatan ini membawa dampak positif lainnya, yaitu meningkatkan daya kreativitas siswa dan juga memberikan daya jual bagi barang yang tidak berguna sehingga menjadi barang yang bernilai. Anak-anak diajak untuk mengambil atau menyortir yang sampah yang bisa kami buat untuk menjadi keterampilan. Jadi sampah botol plastik, kemudian gelas-gelas minuman plastik itu, kemudian juga koran-koran bekas, kalender bekas. Nah, kalau dari botolnya bisa kita buat misalnya kerajinan tempat pensil, alat-alat peralatan sekolah. Kemudian bisa juga dibikin pot-pot untuk nanam bunga, itu yang botol. Kemudian kalau cangkirnya itu, gelasnya itu kita bikin kerajinan seperti piring, tempat pensil. Kemudian bisa juga kita bikin tas. Banyak kalau dari koran itu. Kelasnya umumnya kita kalau yang bikin tas umumnya kelas tinggi. Jadi dari kelas 4 sih. Iya, pertama menjadi mereka lebih kreatif, kemudian juga bisa mandiri. Kreativitas dan kemandirian adalah dua dari sekian karakter yang coba dipupuk dalam pribadi siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri 37 Pangkal Pinang. Dengan program Adiwiyata Sekolah yang mengutamakan kecintaan anak terhadap lingkungan dan bersahabat dengan sampah. Sampah-sampah plastik dan jenis sampah lainnya yang mereka kumpulkan dari lingkungan sekolah akan melalui proses pengkategorian limbah layak pakai dan bernilai ekonomis. Proses pemanfaatan inilah yang kemudian membina literasi lingkungan para siswa dan siswi, sekaligus menumbuhkan sikap disiplin akan hidup bersih dan sehat. Banyak sekali yang dilakukan, terutama sekali adalah dalam pembuangan sampah. Pembuangan sampah, anak-anak dibiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Setelah pembuangan sampah itu, anak-anak harus bisa memilah sampah basah maupun sampah kering. Nah, sampah-sampah itu setelah nanti disortir, ya bisa dijadikan berbagai macam keterampilan dan bisa disetorkan ke bank sampah. Kami mendapatkan sampah-sampah itu dari kantin sekolah maupun dari sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga yang di rumah yang sudah tidak terpakai lagi, kami sosialisasikan kepada anak untuk dibawa ke sekolah. Selain bank sampah itu juga, sampah-sampah itu bisa diwirausahakan seperti dijadikan keterampilan. Sampah-sampah. Inovasi yang kami lakukan adalah mendaur ulang kembali sampah-sampah yang tidak dipergunakan oleh masyarakat. Kami daur ulang kembali, kami jadikan barang-barang yang bermanfaat. Sehingga moto kami, anak-anak tidak boleh benci sama sampah, tetapi menyayangi sampah. Alhamdulillah tahun kemarin kita mendapat juara 1 lomba 7K di tingkat kecamatan. Terusnya tahun ini ada 2 prestasi mengenai lingkungan ini adalah menjadi sekolah sehat juara 2 tingkat kota, dan alhamdulillah kita menjadi masuk nominasi sebagai sekolah peraih Adiwiyata tingkat kota.
Tidak ada yang menyangka bukan, jika kerajinan tangan ini dibuat dengan cara mendaur ulang sampah, menarik dan juga unik. Jadi pastikan jangan sembarangan membuang, tapi pintar mendaur ulang. Siapa yang mau mengumpulkan barang bekas atau sampah yang mau diberikan ke bank sampah? Mereka adalah petugas sekolah yang setiap harinya mengumpulkan sampah rumah tangga dari siswa yang ingin menabung sampah. Jadi ternyata sampah juga bisa ditabung ya sobat sekolahku. Sampah-sampah plastik maupun kertas yang dapat didaur ulang kembali ini akan dikumpulkan di bank sampah yang dikelola oleh siswa dan juga guru sekolah. Semua sampah yang telah didapat dan disortir akan ditimbang lalu kemudian ditulis di rekening atas nama murid. Jika jumlah sampah yang tertulis di rekening bank sampah terkumpul banyak, para siswa akan mendapatkan penghargaan dari sekolah. Bisa dibayangkan kan, bank sampah tidak hanya diterapkan di lingkungan sekolah, juga di tingkat desa atau kelurahan, dan mungkin tingkat RT. Setengah kilo, Bu. Ya. Saudara, masalah sampah yang seakan tidak ada habisnya tentu menjadi perhatian yang serius. Mengingat setiap hari, setiap aktivitas di kehidupan ini tentu memproduksi sampah, baik itu dari sampah rumahan, sampah limbah industri, kemudian dari sampah lokasi-lokasi umum seperti misal sekolah dan tempat perbelanjaan. Berdasarkan imbauan dari Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2012 bahwa setiap daerah harus mengurangi jumlah produksi sampahnya, maka timbullah sebuah solusi yang dinamakan dengan bank sampah. Para masyarakat dapat menukarkan sampah mereka dengan sejumlah nominal uang, tentunya dalam setiap sampah sudah ditentukan harga-harga dari sampah-sampah tersebut. Begitu pula yang dilakukan di SD 37 Pangkal Pinang ini. Jadi para murid diminta untuk memberikan ataupun membawa sampah mereka ke sekolah yang kemudian akan dipilah dan dipilih oleh para guru-guru di SD 37 untuk kemudian diantar ke Dinas Lingkungan Hidup. Bank sampah sendiri di SD 37 ini kami membiasakan anak-anak untuk selalu hidup bersih, bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah mereka untuk dibawa ke sekolah dan bisa digunakan misalnya untuk keterampilan atau untuk dijadikan tabungan mereka di dalam kelas. Mengumpulkan sampah-sampah yang sekiranya memang benar-benar bisa didaur ulang, mereka gunakan untuk daur ulang. Prosesnya mereka bawa dari rumah, di sekolah kami sortir, kami pilih. Setelah ditimbang di sekolah, kami membawanya ke BLH, Badan Lingkungan Hidup. Di sana nanti kami jual, gunanya nanti uangnya untuk keperluan sekolah. Bank sampah ini sudah hampir 6 bulan. Sosialisasinya
di setiap kelas itu ada paguyuban orang tua dan kami juga sebagai wali kelas. Setiap wali kelas aktif memberi memberi masukan kepada siswa supaya mereka lebih bisa memanfaatkan sampah lebih baik. Kalau kami sih biasanya sampah yang kayak botol bekas, botol plastik yang bekas, atau kardus, buku-buku mereka yang tidak terpakai, kertas. Anak-anak ini kan kadang-kadang sering robek kertas. Nah, daripada dibuang, mereka mengumpulkannya. Pasti mampu menjawab permasalahan produksi sampah yang menurut survei terus mengalami peningkatan setiap harinya. Jika bank sampah benar-benar didirikan di lingkup RT di kota Pangkal Pinang ini, kita harus siap juga untuk menjadi nasabah dari bank sampahnya. Satu lagi kegiatan siswa-siswi di sekolah ini yang melengkapi program Adiwiyata, di antaranya pengomposan atau pembuatan kompos. Aktivitas pengomposan adalah kegiatan lain yang kaitannya juga sangat erat dengan pemanfaatan sampah. Dengan ditemani guru pembimbing, para siswa dilatih untuk membuat kompos dari limbah sampah organik. Nah, kompos inilah yang nantinya digunakan sebagai sarana pendukung untuk proses penghijauan di lingkungan sekolah. Saudara, salah satu upaya untuk mengembangkan literasi lingkungan yang ada tentunya yaitu pintar dalam mengolah sampah-sampah yang ada di sekitar. Nah, kalau tadi kita sudah melihat cara mengolah sampah anorganik dengan membuat sebuah kerajinan tangan, dan kali ini saya akan mencoba mengolah sampah-sampah organik yaitu berupa daun dan juga sisa-sisa makanan untuk dijadikan sebuah pupuk kompos yang nantinya dapat menambah daya tumbuh dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di SD 37 Pangkal Pinang. Tidak heran jika tanaman di sini begitu subur dan asri ya sobat sekolah. Kesuburannya diperhatikan langsung oleh siswa dengan kompos yang juga dibuat langsung oleh guru dan siswa-siswinya. Proses pembuatan kompos di sini yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah menyiapkan sampah daun-daun seperti daun-daunan
kemudian sisa-sisa makanan, kemudian sebelum untuk diproses menjadi kompos. Kemudian yang kedua, nanti setelah kita siapkan daun-daunnya, kita pisahkan dari sampah-sampah plastik. Kemudian nanti yang ketiga kita siapkan wadah yang besar untuk menyimpan dari sampah-sampah kompos tersebut. Kemudian yang keempat, nanti sebelum dimasukkan disiapkan tanah secukupnya, nanti akan dimasukkan ke dalam wadah itu untuk pembuatannya. Kemudian yang terakhir kami menyediakan cairan M4, di mana cairan ini perbandingannya pembuatannya menggunakan 1 liter air. Pemanfaatan kompos ini seperti kita siapkan untuk penanaman tumbuh-tumbuhan seperti sayuran seperti ini, kemudian bunga-bunga, tanaman bunga, kemudian kita juga buah-buahan. Nah, dari hasil ini kita siapkan ada dua kompos ini, ada berupa kompos padat, kemudian kompos cair, di mana untuk kompos padat ini media untuk tanaman, untuk menanam sayuran, buah-buahan dan tanaman lainnya. Nah, kemudian untuk kompos cairnya itu untuk disiram untuk penyubur lebih optimal lagi pertumbuhannya. Demikian. Terhadap perkebunan mereka juga belajar membuat kompos sendiri. Nanti mereka teruskan di rumah sehingga sisa-sisa makanan rumah tangga di rumah nanti mereka bikin sendiri. Jadi tidak hanya mereka belajar di sekolah, tapi mereka lanjutkan di rumah sehingga sisa-sisa makanan buah-buahan tidak mereka buang sembarangan untuk dibakar. Mereka jadikan kompos seperti yang diajarkan di sekolah. Manfaatnya banyak. Tadi mereka belajar lebih tahu bagaimana cara mengolah mengolah daun-daunan, makanan, sehingga menjadi hal-hal yang lebih berguna untuk sekolah maupun untuk keluarganya di rumah. Sudah pasti kegiatan pengomposan mampu menambah minat siswa untuk hidup bersih dan mencintai aktivitas bercocok tanam. Di sini saya juga ikut belajar bagaimana proses pengomposan di dapur hidup ini. Lumayan, dapat ilmu gratis tentang bagaimana merawat tanaman di dapur hidup dan di apotek hidup. Hahaha.
Menerapkan budaya cinta lingkungan bersih ditunjang dengan proses literasi lingkungan yang juga dilakukan oleh pihak sekolah. Guru-guru di sini juga menekankan bagaimana hidup bersih dan menanamkan karakter peduli lingkungan pada siswa dan siswinya, seperti aktivitas yang berlangsung di Taman Bacaan ini, Sobat Sekolahku. Para siswa dididik untuk mampu menjadi pelopor pecinta lingkungan melalui penyebaran informasi tentang cinta lingkungan yang dipasang di majalah dinding sekolah. Materi literasi lingkungan yang dipajang juga tentunya harus unik sekaligus menarik bagi aktivitas sekolah dasar negeri 37 ini. Terserah mau di mana, mau ditimpa juga. Untuk mengusung kegiatan literasi bertema lingkungan khususnya di sekolah ini, kami sebagai pendidik menggerakkan informasi mengenai artikel ataupun informasi lainnya terkait tentang bacaan. Ke dalam teman bacaan ini biasanya kita materi-materi tentang lingkungan, tentang reboisasi misalnya, tentang penanganan sampah, kemudian kita tuangkan dalam karya tulis. Tujuan di sini ya utamanya ya pelestarian lingkungan, Pak, yang pastinya. Kemudian gerakan kita yang telah mendunia ya, khususnya yang dicanangkan oleh pemerintah global tentang Go Green atau mengurangi dampak pemanasan global, itu salah satunya. Kemudian menjadikan sekolah kita lebih asri gitu, dan harapannya menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang lain. Proses persiapan mading seperti misalnya dari pengumpulan informasinya, kemudian melibatkan siswa dalam mengumpulkan informasi tentang mading atau berkarya melalui puisi, karya tulis lainnya yang kemudian dituangkan dan ditempel ke mading sekolah ini, Pak. Dengan harapan nanti bisa dibaca dan bisa jadi contoh buat untuk siswa-siswa lainnya, ataupun juga kalau tamu dari luar mau datang ke sekolah ini bisa melihat langsung karyanya. Bahan-bahan yang digunakan dari mading biasanya bahan-bahan daur ulang. Ya, namanya program Adiwiyata itu memang kita fokuskan untuk tingkat sekolah. Di mana Adiwiyata itu salah satunya adalah bagaimana mengutamakan pengelolaan kebersihan lingkungan dan pemanfaatan lahan-lahan yang ada di seputaran sekolah dalam menunjang daripada kebutuhan kita terhadap lingkungan, kepedulian kita terhadap lingkungan. Makanya dalam hal ini sekolah-sekolah karena dianggap sebagai suatu wadah yang lebih mudah mempersatukan budaya bersih itu, budaya cinta lingkungan kepada kalangan pelajar. Karena biasanya siswa-siswa itu sekolah, dia lebih berani menegur orang tuanya, ya enggak? Dibanding dengan misalnya kepala dinas lah ya. Kalau kepala dinas menegur orang tua siswa atau menegur masyarakat, ada komplain masyarakat. Tapi kalau dari siswa yang negur orang tuanya, ya jangan buang sembarangan dong. Orang tuanya kan ada malu. Nah, makanya kita tanamkan budaya cinta lingkungan, budaya bersih dari sekolah, khususnya dari SD lah. Untuk anak-anak, terutama sekali untuk anak SD, mereka adalah anak-anak yang masih polos, bagaikan kertas putih.
Kalau ingin memanfaatkan mereka, maka sedini mungkinlah kita menggariskan garis yang baik, ya, tulisan-tulisan yang baik. Nah, di sini ilmu-ilmu yang kami dapatkan, kami berikan kepada siswa untuk mereka mengetahui betapa pentingnya lingkungan itu. Kebijakan kami adalah kami mempunyai peraturan. Ketika anak-anak ini kan secara berangsur ya, ketika anak-anak melanggar apa yang telah kami buat peraturan itu, mereka akan kena sanksi. Tetapi sanksinya itu sanksi untuk mendidik. Jadi ketika mereka membuang sampah sembarangan, maka kami akan menyuruh anak itu untuk mengambilnya kembali dan mencari sekitaran sampah yang berserakan di sekolah untuk mereka ambil. Itu sebagai hukumannya. Padahal mereka hanya membuang sampah sedikit yang tidak sesuai dengan aturan tadi. Literasi lingkungan memberikan pemahaman tentang peran diri dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar, baik itu berinteraksi dengan alam ataupun berinteraksi secara sosial, sehingga pada akhirnya pendidikan tidak hanya mampu meningkatkan intelektual dan profesional saja, tetapi juga mampu meningkatkan sikap, kepribadian, dan moral. Demikian perjalanan kita di SD 37 Pangkal Pinang yang merupakan sekolah adiwiyata dan sekolah yang mengedepankan literasi lingkungan. Sampai jumpa di profil-profil sekolah berikutnya dalam program Sekolahku.